Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita, dan wabil khusus kita sebagai insan akademik menjalankan aktivitas akademik lewat kegiatan perkuliahan yang dilakukan secara daring atau virtual. Hari ini bertepatan dengan tanggal 8 September 2021 adalah kuliah perdana untuk mata kuliah pengantar ilmu sejarah yang berlangsung dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 10.30. Mata kuliah ini via SKS yang wajib diprogramkan oleh semua mahasiswa program studi sejarah peradaban Islam UIN Raden Intan Lampung. Dan ini adalah halaman pertama, kalau kita boleh menyebut istilah halaman pertama bagi Anda yang belajar sejarah, oleh karena pengantar ilmu sejarah itu adalah pintu pertama yang Anda akan lewati, yang akan menentukan Anda akan masuk di bilik yang mana, dalam suasana seperti apa Anda akan merasakan rumah pengetahuan yang kita sebut sejarah peradaban Islam. Nah, jadi dengan mengikuti perkuliahan ini, ya, saya berharap bahwa Anda bisa lebih lebih bisa mendapatkan wawasan pengetahuan dasar tentang ilmu sejarah. Tentunya untuk bisa mencapai itu ada serangkaian kuliah yang nantinya akan kita lewatkan selama 1 semester ini. Dan saya berharap bahwa Anda dengan sungguh-sungguh mengikuti perkuliahan ini. Awali niat Anda dengan baik, ya, komitmen Anda yang tinggi dibarengi dengan kedisiplinan penuh, dan selalu berdoa dalam setiap aktivitasnya dengan harapan apa yang kita pelajari itu bisa merasuk di dalam pikiran dan jiwa kita. Sebab apapun alasan dibalik pilihan Anda masuk di program studi sejarah peradaban Islam, sebagaimana Anda telah kemukakan di dalam video-video singkat yang Anda bagikan itu adalah sebuah pilihan sadar dan kini telah menjadi fakta sejarah. Ia telah menjadi sejarah yang tidak dapat Anda hapus dengan semena-mena. Oleh karena itu, Anda telah menorehkan tinta sejarah hidup Anda sebagai mahasiswa program studi sejarah peradaban Islam, maka segala hal yang berkaitan dengan upaya untuk menjadi seorang sarjana Muslim, sarjana sejarah peradaban Islam sejatinya, betul-betul menjadi visi Anda, menjadi komitmen Anda, menjadi mimpi besar Anda. Ya. Jangan hanya sekadar kuliah di UIN Raden Intan Lampung, milih sejarah hanya karena faktor kebetulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin saja ketika Anda menentukan pilihan itu kebetulan. Tetapi setelah Anda memutuskan mendaftar menjadi mahasiswa prodi sejarah peradaban Islam, maka itu sudah bukan kebetulan lagi. Tapi itu adalah pilihan sadar untuk menjadi komunitas akademik mahasiswa program studi sejarah peradaban Islam. Oleh karena itu, saya menyambut dengan sangat baik, ya, dan gembira tentunya kehadiran Anda telah menambah jumlah anggota keluarga besar prodi sejarah peradaban Islam. Dan yang terpenting adalah dari video-video yang Anda tampilkan, saya merasakan energi positif yang luar biasa dari Anda sebagai calon sarjana Islam di masa yang akan datang. Saya merasakan itu dari video yang Anda sampaikan. Hampir sebagian besar video yang Anda
bagikan itu saya lihat dan saya berikan komentar. Yang mungkin tidak sempat saya berikan komentar, mungkin sempat terlewat atau mungkin tengah malam baru dikirim sehingga saya tidak sempat lagi menontonnya. Nah, yang pasti ini adalah halaman pertama dari proses Anda memahami ilmu sejarah. Saya berharap pada hari-hari berikutnya, pada lembar-lembar berikutnya, Anda betul-betul dengan sesungguhnya mengikuti proses pembelajaran dengan segala macam ketentuan yang akan berlaku. Ya. Yang pasti bahwa ada satu hal yang penting untuk dimiliki di dalam proses apapun dari sebuah pilihan, yaitu mencintai pilihan itu dengan sepenuh hati dan memperjuangkannya. Ya. Jadi apapun bidang ilmu yang kita pelajari, di kampus manapun kita berada, yang terpenting adalah bagaimana kita mencintai dan mempertanggungjawabkannya. Ya. Kalau Anda tidak mencintai jurusan Anda, tidak mencintai diri Anda dan alma mater Anda, maka rasanya sulit kita bertanggung jawab kepada siapa. Kepada diri belum tentu, kalau memang kita tidak mencintai diri sendiri. Jadi mencintai diri sendiri itu adalah dengan menghargai pilihan sadar Anda menjadi mahasiswa prodi sejarah peradaban Islam. Karena itu adalah pilihan Anda, dan pilihan itu tentu dilandasi dengan kesungguhan dan niat baik. Nah, di pertemuan kali ini saya akan memberikan beberapa informasi berkaitan dengan kegiatan perkuliahan kita. Mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Namun sebelum itu saya ingin menampilkan dulu, ya, ada lagu, ya. Ya, belajar sejarah nggak terlalu serius amat baca dokumen, ya. Saya ingin menampilkan lagu dan saya ingin tahu respon Anda seperti apa melihat dua lagu yang akan saya putar ini. Oke, saya persiapkan dulu lagunya di mana. Nanti sebentar saya akan minta respon Anda. Jadi belajar ilmu sejarah itu ya kira-kira tidak terlalu ini. Oke, nah, ada yang ingin berkomentar nggak soal lagu itu? Apa maknanya lagu itu bagi Anda sebagai mahasiswa prodi sejarah peradaban Islam? Ayo silakan, saya ingin tahu komentarnya dulu. Silakan, mic-nya dihidupkan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Aprido. Kenalkan, nama saya Abdido. Menurut saya lagu itu berlawanan dengan apa yang kita pelajari ini. Ya, oke. Anda senang dengan lagunya? Ya, enggak sih. Lebih suka lagu ini. Oke, ada lagi, satu lagi. Siapa yang ingin berkomentar lagi?
Ini, Saya Pak. Ya, silakan Zahru. Menurut saya lagunya kan beda konteks Pak. Lagu itu bukan tentang sejarah yang memang harus diingat-ingat. Maksudnya jadi gimana? ya itu kan konteks dalam lagu itu bukan sejarah suatu kebudayaan atau sejarah yang bakal dapat dikenang oleh semua orang, tapi itu secara personality. Jadi ya kalau kita mau melupakan ya nggak masalah karena bukan berdampak banyak juga. Jadi mengingat dan melupakan itu bergantung kebutuhan kita yang menguntungkan atau tidak, gitu ya maksud Anda? Yang lain? Ada lagi? Kayaknya ada gangguan sama anunya dia. Ada yang lain lagi yang ingin, satu lagi yang saya ingin dapatkan respon Anda apa dari lagu itu? Ayo, silakan. Ada yang senang dengan lagu itu enggak? Atau enggak senang? Ayo coba. Rindu gimana? Ya Pak. Gimana menurut Anda lagu tadi? Kalau misalnya menurut saya Pak sama kayak Jaru tadi, karena kan itu beda konteks. Jadi kalau misalnya di lagu yang tadi masa lalu itu suatu yang kayak buruk bagi dia, nggak baik buat masa depan dia, jadi nggak usah terlalu dikenang. Kalau misalnya sama pelajaran kita ini kan kita membahasnya masa lalu tentang sejarah yang wajib kita ketahui ya Pak ya. Jadi bagus juga buat masa depan kayak gitu. Jadi emang udah beda konteks dalam alurnya Pak. Oke. Kalau suka apa nggak sukanya biasa aja Pak. Biasa itu maksudnya gimana? Biasa suka, biasa nggak suka atau gimana? Nggak terlalu suka dengerin lagu dangdut Pak. Oke, ya terima kasih ya. Jadi ya itulah kata orang tentang sejarah, ya itulah kata orang tentang masa lalu. Tapi baik, saya ingin tampilkan lagu yang lain. Semoga ini bisa memberikan jawaban atas kegelisahan Anda menghayati dan menyikapi lagu yang pertama tadi. Kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Di sisimu ku tunggukan di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti cinta kita sejati. Lembah yang berwarna membentuk melekuk memeluk kita, dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian cinta. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu
kita sejati. Oke. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, lagu yang kedua, siapa yang ingin memberikan komentar? Ayo. Tadi lagu pertama banyak yang nggak suka, lagu yang kedua suka nggak? Saya, Pak. Nah, silakan Hanifah. Lagunya bagus, Pak, tapi tetap aja konteksnya beda. Sama kayak yang tadi siapa yang bilang itu konteks lagu itu tentang sejarah personal. Oke. Yang lain gimana? Saya, Pak. Nah, silakan Siti. Menurut saya, di lagu ini saya suka lagunya dengan kisah cerita dari biografi seseorang. Karena tokoh B.J. Habibie adalah tokoh besar yang difilmkan dengan kisah cintanya. Karena ini kisah cintanya termasuk dari dia hidup sampai dia mati. Jadi wajar difilmkan dan lagu ini menurut saya suka dibanding dengan lagu yang dangdut pertama. Dengan ada biografi cerita yang aslinya, Pak. Termasuk pikir saya gitu maksudnya. Sudah pernah baca biografinya? Sudah. Sudah pernah baca? Filmnya juga sudah nonton? Sudah. Oke. Terima kasih, Siti. Siti berikutnya, ini ada dua Siti nih. Ada Siti Anissa, ada Siti Muntama. Nah, coba Siti Muntama, gimana menurut Anda lagu tadi? Sama kayak Siti Anissa, Pak. Saya suka lagunya karena kisah cinta yang B.J. Habibie-nya, Pak B.J. Habibie-nya. Menurut saya ya maksudnya enggak kayak personal gitu, Pak. Baik. Yang lain? Saya, Pak. Zahro. Silakan Zahro. Sebelumnya ini, Pak, teman saya ada yang belum bisa masuk itu. Udah. Atas Tafiana tadi belum bisa masuk. Untuk tanggapan lagu ini, saya bukan mau ngomong soal lagunya, tapi tadi Bapak karena nanyanya suka atau tidak, saya katakan suka karena kalau kita bandingkan dengan yang pertama, dari segi pengeditannya, pengambilan gambarnya, bagus tidaknya itu, ya menurut saya lebih bagus yang ini. Dan itu juga menurut saya termasuk sejarah karena segala sesuatu itu dia semakin ke depan semakin berkembang dan sesuatu yang kemarin itu bisa dijadikan pelajaran. Oh, ini salahnya di sini, dan menurut saya itu termasuk bagian dari sejarah juga. Oke, baik. Sekarang kalau saya bertanya pada Anda semua, membandingkan dua lagu itu di dalam konteks mempelajari sejarah seperti apa? Tadi satu-satu kan punya pendapat, lagu satu, lagu dua gini. Tapi kalau kira-kira dua-duanya dilihat dalam kacamata yang sama, lalu kemudian kita gunakan untuk memahami diri kita yang sedang belajar sejarah, seperti apa harusnya diberikan komentar? Raihan, gimana Raihan? Raihan, menunya dihidupkan? Iya, Pak. Ya, silakan Raihan. Menurut saya sih, saya cuma bisa menanggapi lagu yang sebelumnya. Menurut saya, lagu yang sebelumnya itu
bukan cuma cinta doang Pak yang bisa dijadikan sejarah. Soalnya kan apa yang kita lakukan hari ini sebelumnya itu kan bisa jadi sejarah. Oke. Oke. Selanjutnya, Nurul Hidayati gimana menurut Anda? Kalau menurut saya, kan semua yang udah kita lakuin itu adalah bukan masa lalu sih Pak, tapi kita selama hidup boleh lihat ke belakang nih, tapi untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi. Oh, kemarin tuh saya salah, saya udah ditipu. Kok semuanya kita pernah ditipu, pernah membuat kesalahan. Berarti di hari yang kemudian, di masa depan, saya nggak boleh kayak gini. Saya berarti harus lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin. Jadi nggak semua sejarah itu harus dilupakan, tapi bisa juga menjadi pelajaran. Karena kan experience is the best teacher. Karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Terima kasih, Pak. Oke, satu lagi nih, saya ingin dengarkan komentar dari siapa yang belum dapat giliran nih. Itsna Rohmatillah. Silakan Itsna. Assalamualaikum Pak. Menurut saya, kalau untuk perbandingan keduanya berbeda, karena kalau yang pertama itu lagu yang benar-benar personal, kayak masa lalunya masa lalu yang ya emang harus kita lupakan gitu. Walaupun emang masa lalu harus dilupakan kan, kayak ada yang harus kita jadiin pelajaran. Kalau yang lagu yang kedua itu konteksnya dia ada sejarahnya karena ini kan tokoh besar. Nah, jadi menurut saya kalau yang kedua bisa buat jadi pelajaran juga sih. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya atas komentar Anda. Sebetulnya kita bisa mengambil hikmah penting dari lagu itu. Bahwa semua memandang penting masa lalu. Dan tak mudah untuk melupakan masa lalu. Baik lagu pertama maupun lagu kedua itu menunjukkan betapa pentingnya masa lalu. Dalam wajah yang menyenangkan, dalam wajah yang tidak menyenangkan. Sebab itu adalah proses yang melahirkan realitas hari ini. Apapun hari ini itu adalah produk masa lalu. Dan hari ini adalah calon masa lalu. Masa depan pun adalah calon masa lalu. Jadi di dalam kehidupan memang kita akan selalu menemukan warna-warni semacam itu. Kita boleh senang, boleh tidak senang. Tetapi itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sekarang. Seberapa pahit dan seberapa pedihnya kehidupan di masa lalu, itu tidak akan sanggup Anda lupakan, tidak akan sanggup Anda gunting di dalam sejarah hidup Anda. Kalau itu terjadi, maka Anda bukan manusia. Manusia ada kontinuum di dalam hidupnya. Ada zaman A, B, C, dan seterusnya. Ada senang, suka, duka, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari kehidupan. Tetapi, hal lain yang tidak kalah menariknya dari dua lagu itu adalah bahwa sejarah diungkap secara eksplisit dalam lagu itu. Lagu pertama tidak menggunakan kata sejarah, tetapi menggunakan masa lalu. Itu kata lain dari sejarah. Yang kedua, secara eksplisit menyebut sejarah. Ada nggak disebutkan cinta kita melukiskan kedokteran? Ada nggak cinta kita melukiskan ilmu politik? Ada nggak cinta kita melukiskan matematika? Cinta sejati itu melukiskan sejarah. Apa artinya? Sejarah itu penting. Gitu kan? Sampai-sampai urusan tentang hidup yang sejati hanya bisa diakomodir oleh kata sejarah. Dan tidak bisa diakomodir oleh kata yang lain. Kalau kita merunut pada lagu yang kedua. Meskipun kita tidak bisa mengabaikan juga
bahwa ada sebagian orang yang tidak suka dengan sejarah. Seperti ungkapan lagu pertama, masa lalu biarlah masa lalu. Ya kan? Betul, masa lalu adalah masa lalu. Ya. Tapi masa lalu tidak bisa dilupakan. Seberapa pahit dan manisnya masa lalu, ia adalah bagian dari proses yang membuat kita menjadi hari ini. Lagu ini setidaknya memberikan kita satu penggambaran tentang kenyataan di luar sana. Ketika orang membicarakan sejarah, ketika Anda di tempat Anda memperkenalkan diri masuk sejarah, orang akan berkata macam-macam tentang itu. Aduh, ngapain belajar sejarah? Itu kan masa lalu. Kita akan menuju masa depan. Mungkin juga ada mengatakan, oh bagus sekali belajar sejarah. Itu sangat penting. Menjadi seorang muslim sejati harus baca Al-Quran. Dan dalam Al-Quran banyak kisah-kisah. Untuk menjadi seorang muslim sejati harus belajar sejarah. Dengan sejarahlah kita bisa menjadi muslim sejati. Kira-kira begitu. Kurang lebih bagaimana kita memahami dan memaknai sejarah. Oke, kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya karena Zoom kita akan berakhir. Terima kasih. Kuliah kita lanjutkan, dan pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan materi-materi yang akan kita pelajari di dalam perkuliahan pada mata kuliah ini di semester ini. Apa sudah kelihatan di layar? Sudah kelihatan atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatannya. Oke. Nah. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah mengantar, ya, membuka alam pikiran kita tentang sejarah itu seperti apa dan apa kata orang tentang sejarah. Realitas yang kita hadapi ketika kita menyebut masuk sejarah, tentu kita akan mendapatkan respon yang positif, ada juga respon yang kadang tidak positif. Ya. Demikian juga dulu, saya pun juga begitu. Ketika ada yang bertanya, Anda kuliah di mana, di kampus ini, kampusnya mewah, wah senang sekali dia. Ketika tanya jurusannya apa, sejarah, dia bilang, waduh, kok sejarah gitu. Sejarah itu kan masa lalu. Padahal kita akan bergerak ke masa depan. Banyak hal yang akan Anda dapatkan ketika memperkenalkan diri sebagai mahasiswa sejarah. Tapi itu akan berubah. Ya, itu akan berubah kalau Anda dengan sepenuh hati mengikuti dan mempelajari sejarah, tidak seperti yang dikatakan orang-orang itu. Ya, nanti kita akan coba pelajari di mata kuliah ini untuk bisa memberikan fondasi pengetahuan tentang sejarah. Nah, apa kata orang tentang sejarah? Tadi saya kira sudah kita lihat lagunya, ya. Itu diambil dari, itu di menit 1:52 ya. Kalau ada yang ingin nonton lagi silahkan saja, ya, di menit itu. Dan ini covernya, ya, masa lalu, ya. Lalu pendapat yang kedua, ya, yang tadi juga sudah sempat kita dengarkan. Ini saya mengutip bagian ini aja. Cinta kita melukiskan sejarah. Yang penting bagi saya adalah sejarah. Apapun wajah masa lalu, apapun wajah dari cerita itu, yang pasti sejarah disebut sebagai satu lirik untuk menggambarkan kehidupan. Hanya kata sejarah yang mampu menggambarkan realitas kehidupan. Ya, ini lagunya. Nah, tentu tadi Anda sudah menyampaikan pendapat Anda tentang lagu itu dengan berbagai macam perspektif. Ada yang melihat dari sisi videonya, pengambilan gambarnya, latarnya, settingnya, dan seterusnya. Orang bijak bilang every man his own historian.
setiap orang itu adalah sejarawan bagi dirinya dan untuk zamannya. Kita boleh mengatakan apapun tentang itu. Kita punya hak untuk mengatakan apa saja tentang apa yang kita lihat, tentang apa yang kita pelajari dari sejarah. Nah, apa pentingnya mempelajari sejarah? Apa pentingnya mempelajari mata kuliah pengantar ilmu sejarah? Untuk sampai ke tahap itu, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa ilmu sejarah, nanti kita tambah dengan peradaban Islam, konsepnya adalah sejarah. Fondasi ilmu sejarah itu terdiri dari pertama, pengantar ilmu sejarah. Makanya saya katakan tadi, kita sekarang berada pada lembar pertama dari ilmu sejarah, yakni pengantar ilmu sejarah. Setiap orang yang ingin mempelajari sejarah, kalau tidak ingin tersesat memahami sejarah, maka mereka perlu memahami pengantar ilmu sejarah. Konsep-konsep dasar tentang sejarah. Sesudah itu, barulah Anda atau kita mempelajari metode sejarah. Prinsip dasar dari metode sejarah itu adalah tahapan kerja dari ilmu sejarah atau tahapan kerja dari sejarawan. Kalau orang ingin menulis sejarah, tahapannya itu ada 4. Pertama, kita sebut heuristik atau pengumpulan sumber. Yang kedua adalah kritik sumber secara ekstern maupun intern. Yang ketiga adalah interpretasi. Dan yang keempat adalah historiografi atau penyelesaian sejarah. Nah, di bagian metode sejarah itulah dipelajari 4 hal tadi. Dan metode sejarah sendiri nanti menjadi salah satu bagian dari kuliah pengantar ilmu sejarah. Tapi sifatnya mengantar. Yang namanya pengantar yang mengantar, tidak secara gamblang dijelaskan di situ semua. Dia sifatnya mengantar, agar kita sebagai pembelajar sejarah mengetahui apa dan bagaimana metode sejarah itu. Fondasi ilmu sejarah yang ketiga adalah historiografi. Historiografi itu artinya penulisan sejarah. Dari kata historia dan graphein. Historia sejarah atau peristiwa, graphein artinya gambaran. Jadi historiografi sebetulnya adalah gambaran tentang peristiwa, gambaran tentang masa lalu, atau singkatnya disebut historiografi. Lalu fondasi ilmu sejarah yang keempat adalah metodologi sejarah. Ini berbeda dengan metode sejarah. Kalau metode sejarah itu membicarakan tahapan-tahapan prosedur kerja sejarawan di dalam merekonstruksi sejarah, maka metodologi sejarah itu memberikan perspektif, konsep, teori, kerangka konseptual di dalam menulis sejarah. Jadi ada sudut pandang, ada perspektif, ada teori untuk menulis sejarah. Ada pendekatan, ada berbagai macam pendekatan yang akan kita kenal. Misalnya bagaimana pendekatan evenemental, bagaimana pendekatan struktural, bagaimana pendekatan strukturistik. Pendekatan-pendekatan itu dipelajari dalam metodologi sejarah. Istilah metodologi seringkali juga orang menggunakan dengan kata paradigma. Jadi kalau mau diganti metodologi sejarah, bisa saja kita menyebut paradigma sejarah. Maknanya itu adalah metodologi sejarah. Lalu yang kelima adalah filsafat sejarah.
filsafat sejarah ini lebih mengarah kepada upaya untuk menjawab pertanyaan mengapa satu peristiwa terjadi. Ya. Pertanyaan mengapa itu seringkali tidak nampak di dalam sumber sejarah, baik dalam dokumen, baik di dalam kesaksian lisan, maupun dalam bentuk warisan material culture atau budaya material, itu seringkali tidak terungkap. Nah, filsafat sejarah mencoba untuk memberikan penjelasan, mencoba untuk membantu kita menganalisa mengapa peristiwa itu terjadi. Ya, itu ada di dalam filsafat sejarah. Nah, jadi dengan begitu, kalau Anda, ini saya sampaikan sejak dini, ingin memahami sejarah dengan benar, ingin menjadi sejarawan Muslim yang lebih baik, maka 5 fondasi pengetahuan dari ilmu sejarah ini sangat penting untuk diketahui. Dan hari ini, semester ini, kita memulainya dengan pengantar ilmu sejarah. Di semester-semester akan datang kita akan belajar metode sejarah, akan belajar historiografi, akan belajar metodologi sejarah, akan belajar filsafat sejarah. Jadi ini hal yang paling penting untuk Anda cermati di dalam mempelajari ilmu sejarah. Lalu untuk mata kuliah kita, pengantar ilmu sejarah, apa saja yang akan kita pelajari? Apa saja yang akan kita diskusikan selama 1 semester? Kuliah kita bagi 2. Kuliah pertama sampai dengan mid semester, dan kuliah kedua dari mid semester sampai dengan final semester. Di bagian pertama, hari ini, kita akan membicarakan kontrak perkuliahan atau pengantar kuliah. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kuliah. Ya. Mungkin berkaitan dengan pokok bahasan, tentang cara mengikuti perkuliahan, tentang tugas-tugas yang mungkin perlu dikerjakan, model ujiannya seperti apa, dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang akan kita jalani selama 1 semester di mata kuliah ini. Itu kita bingkai di dalam bagian pertama kontrak perkuliahan. Yang kedua, kita mulai memahami apa itu sejarah, what is history. Apa itu sejarah? Apakah sejarah seperti kata atau anggapan atau pemahaman umum sejarah itu adalah peristiwa. Sejarah itu kisah. Kisah tentang peristiwa. Sejarah itu ilmu. Ilmu tentang kisah dan peristiwa. Sebagai ilmu tentu dia punya metode. Sebab syarat sebuah ilmu, selain objek yang jelas, juga adalah metode. Setiap pengetahuan yang dihimpun dengan suatu metode, dengan prosedur ilmiah yang jelas, maka ia bisa disebut ilmu. Itulah sebabnya, tadi saya katakan bahwa salah satu fondasi pengetahuan sejarah adalah metode sejarah. Karena metode menjadi syarat satu pengetahuan yang dihimpun lewat suatu tahapan kerja ilmiah bisa disebut sebagai ilmu. Kita nanti akan mencoba untuk memahami, berdiskusi ya tentang konsep sejarah ini. Lalu pada pertemuan yang berikutnya, kita akan memahami, mempelajari perkembangan ilmu sejarah. Dari semula dia hanyalah dongeng, mitos, legenda, lalu kemudian berkembang sebagai satu bidang ilmu pengetahuan, dengan metodenya, dengan metodologinya, ya, sampai dengan perkembangan terkini. Bagaimana ilmu sejarah. Ya.
Apakah sejarah hanya mempelajari tentang mitos, cerita, dan sebagainya? Ternyata sejarah cakupannya sangat luas dalam perkembangannya yang mutakhir. Ya, banyak segi dari kehidupan kita bisa pelajari. Ya, ada sejarah ekonomi, ada sejarah politik, ada sejarah agama, ada sejarah sosial, ada sejarah maritim, ada sejarah hukum, ya, ada sejarah kesehatan, ya, dan masih banyak yang lain. Dari sistematik ada sejarah Islam tentunya. Ya. Nah, kita akan pelajarinya di dalam perkembangan ilmu sejarah. Lalu pada pertemuan yang keempat adalah guna sejarah. Apa manfaat kita belajar sejarah? Mengapa kita perlu belajar sejarah? Pada pertemuan keempat kita akan mendiskusikan, akan mempelajari berbagai sudut pandang orang tentang sejarah. Apa penting atau tidak penting untuk dipelajari. Yang kelima, kita sudah mulai mengenal tahapan-tahapan di dalam cara kerja sejarawan. Maka yang pertama kali harus dikenal adalah sumber sejarah. Sumber sejarah itu menjadi pintu untuk mengetahui, untuk mengenal masa lalu. Sumber sejarah nanti kita akan lihat ada sumber sejarah yang tertulis berupa dokumen, surat kabar, dan sebagainya. Ada sumber sejarah yang tidak tertulis dalam bentuk lisan, cerita, kesaksian. Lalu yang ketiga, sumber sejarah dalam bentuk benda. Ada prasasti, ada monumen, ada bangunan bersejarah, ada masjid kuno, masjid yang sekarang, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita akan mempelajari itu di bagian sumber-sumber sejarah. Lalu ternyata untuk memahami sumber-sumber sejarah, untuk memahami peristiwa masa lalu, kita membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk memahami peristiwa, atau tepatnya ilmu-ilmu bantu sejarah. Apa saja ilmu-ilmu bantu sejarah itu? Misalnya numismatik, ilmu tentang mata uang, misalnya arkeologi, ilmu tentang kepurbakalaan, antropologi, sosiologi, ilmu politik, ya, dan yang lain. Ilmu-ilmu yang bisa membantu sejarawan memahami masa lalu itu disebut ilmu-ilmu bantu sejarah. Ada banyak sekali ilmu bantu sejarah yang nanti kita akan temukan di dalam perkuliahan ini. Lalu pada pertemuan yang ketujuh, kita akan bicara secara khusus tentang metode sejarah yang tadi saya terangkan. Tahapannya ada heuristik, ada kritik, ada interpretasi, dan ada historiografi. Dan pertemuan yang ke-8, kita akan ujian tengah semester. Yang diujikan adalah materi yang diperoleh dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang ke-7. Itu akan diujikan. Lalu kita masuk lagi pada kuliah bagian kedua atau setelah mid semester. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah atau pertemuan ke-8 ke-9 ya. Atau pertama di bagian kedua tentang fakta sejarah. Apa itu fakta sejarah? Fakta sejarah itu adanya di mana? Dalam peristiwa atau dalam benak sejarawan atau pada sumber sejarah? Ada banyak pendapat tentang itu. Kalau orang berdebat tentang satu peristiwa sejarah, sebetulnya yang diperdebatkan itu apanya? Peristiwanya, faktanya, atau kisahnya? Ya. Nah, dengan memahami konsep fakta sejarah, Anda bisa menempatkan diri dalam satu perbincangan tentang sejarah. Ketika orang mengatakan suatu peristiwa, Anda bisa mengatakan itu bukan fakta sejarah, itu pendapat Anda. Kalau begitu, bedanya pendapat dengan fakta sejarah apa? Nah, kita akan coba lihat, pelajari di dalam sesi ini.
Lalu selanjutnya kita akan berurusan atau mempelajari tentang cerita sejarah. Apa itu cerita sejarah? Nanti Anda akan mengenal ada cerita sejarah dan ada cerita yang mengandung unsur sejarah. Ya, cerita sejarah itu adalah kisah tentang masa lalu yang benar-benar terjadi, yang menggambarkan manusia apa adanya. Lalu kita juga mengenal istilah cerita yang mengandung unsur sejarah. Apa itu? Cerita tentang masa lalu yang menggambarkan manusia tidak seperti pada kondisi lazimnya manusia. Misalnya dalam cerita itu dikatakan bahwa manusia bisa berubah, bisa berjalan di atas air, kemudian bisa menghilang, dan seterusnya, dan seterusnya. Penggambaran tentang manusia dan kehidupannya itu tidak lazim kita jumpai dalam kehidupan kita yang biasa. Itu biasanya ada dalam dongeng, dalam mitos, dan sebagainya. Nah, itu bisa disebut sebagai cerita yang mengandung unsur sejarah. Tentang masa lalu, tetapi bumbunya begitu banyak sehingga seringkali kita sulit untuk mengenal wajah masa lalu yang sesungguhnya dari kisah atau cerita itu. Lalu pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari periodisasi sejarah atau pembabakan sejarah. Ya. Mulai dari zaman A, zaman B, zaman C, dan seterusnya. Mengapa periodenya dibuat semacam itu? Ya, semua pasti punya pertimbangan. Ada landasan pemikiran, satu tempo, satu waktu, sampai waktu yang lain disebut sebagai zaman A, zaman B, dan zaman C. Misalnya dalam sejarah Islam kita mengenal zaman klasik, zaman modern, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu pembabakan itu punya argumentasi. Bagaimana cara orang membuat pembabakan atau periodisasi sejarah? Itulah yang akan menjadi fokus kita pada sesi tentang periodisasi sejarah. Lalu kita juga akan mempelajari tentang generalisasi dan konsep sejarah. Jadi ada satu rangkaian peristiwa. Saya ambilkan contoh begini. Ada orang dalam jumlah banyak bergerak di satu titik. Ada aspirasi yang ingin mereka sampaikan. Ada komandonya. Lalu mereka melakukan satu aksi yang luar biasa yang menimbulkan perubahan yang besar. Ada yang jadi korban. Ya. Lalu ada yang senang, ada yang tidak senang. Itu adalah fragmen-fragmen dari suatu peristiwa. Kalau peristiwa itu dirangkai, digeneralkan dengan satu istilah, dengan satu konsep, kita sebut demonstrasi, atau kita sebut revolusi, maka kata demonstrasi dan revolusi adalah konsep untuk sebuah generalisasi dari keadaan yang tadi saya terangkan satu demi satu unsur-unsurnya. Nah, itu kita sebut dengan generalisasi. Lalu pada pertemuan berikutnya kita akan memahami tentang hubungan sejarah dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ini berbeda dengan ilmu bantu sejarah. Kalau ilmu bantu sejarah sekadar untuk membantu kita memahami sumber-sumber sejarah. Kalau sudah sampai pada hubungan sejarah dengan ilmu sosial dan humaniora, maka kita akan melihat bagaimana saling sumbang ya, antara sejarah dengan ilmu sosial, misalnya sosiologi, antropologi, ilmu politik. Ya. Lalu sastra misalnya, dan yang lain. Bagaimana hubungan itu kemudian mempengaruhi kita di dalam menulis sejarah, di dalam memahami peristiwa. Nah, itu bagian yang ke. Dan bagian berikutnya kita akan berdiskusi, berbincang mengenai gerak sejarah. Pertanyaannya, mengapa peristiwa terjadi semacam ini? Jadi di sesi ini kita hampir-hampir atau berada di dalam ranah filsafat sejarah. Mencoba mempertanyakan sesuatu, mengapa terjadi? Mengapa terjadi demonstrasi? Mengapa terjadi proklamasi? Mengapa terjadi Piagam Madinah misalnya dalam sejarah Islam? Ya.
mengapa terjadi, dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan mengapa itu pada akhirnya mau ngajak kita untuk mencari tahu aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya sejarah, terjadinya peristiwa atau gerak sejarah. Nah, itu kita pelajari pada sesi itu. Pada pertemuan yang ke-15, itu nanti akan mereview kembali materi-materi yang sudah disampaikan dari awal sampai yang terakhir sebelum kita akan masuk pada ujian tengah semester. Nah, jadi itulah 14 topik yang akan kita pelajari selama 1 semester ini di mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Untuk bisa memahami materi dan pokok bahasan tadi, maka ada sejumlah bacaan yang harus dibaca. Yang pertama, ini buku sangat terkenal, ditulis oleh Edward Hewlett Card. Judulnya itu, ya bahasa Inggrisnya, What is History? Apa itu sejarah? Ya. Oh, ini macam-macam orang bicara tentang sejarah. Seperti apa kita memahami sejarah? Ini bacaan yang saya sangat harapkan Anda bisa baca dan bisa miliki. Ini Anda bisa pakai sampai dengan doktor sekalipun, profesor sekalipun selalu masih baca buku ini. Ya. Lalu ada juga karya yang ditulis oleh Bernard Lewis. Ya. Judulnya adalah Sejarah Diingat, Ditemukan Kembali, dan Ditemu Ciptakan. Nah, ini adalah konsep sejarah yang paling bagus yang diperkenalkan oleh Bernard Lewis. Ya. Sejarah itu diingat, sejarah itu ditemukan kembali, sejarah itu ditemu ciptakan. Nah, yang mana yang disebut sejarah yang diingat? Yang mana yang disebut sejarah yang ditemukan kembali? Yang mana sejarah yang ditemu ciptakan? Contoh sejarah yang ditemu ciptakan adalah pahlawan nasional. Nah, jadi kalau orang bicara tentang pahlawan nasional, itu adalah sejarah yang ditemu ciptakan. Kalau orang bicara tentang hari jadi satu kabupaten atau provinsi atau kecamatan atau negara, itu namanya sejarah yang ditemu ciptakan. Ditemukan dari penggalian secara ilmiah dari masa lalu mereka bikin menjadi hari jadi. Yang hari jadi itu adalah ciptaan. Tonggak-tonggak yang mereka susun untuk menjadi hari jadi itu adalah fakta yang ditemukan. Maka ia disebut dengan sejarah yang ditemu ciptakan. Nah, sejarawan itu selalu dan seringkali berurusan dengan soal seperti itu. Lalu juga ada bacaan. Nah, ini bacaan yang ketiga, ya, yang saya katakan bacaan wajib bagi Anda, karena 85% materi perkuliahan kita itu diambil dari buku ini. Pengantar ilmu sejarah. Ini ditulis oleh saya sendiri dan Muhammad Salim Majid. Muhammad Salim Majid ini adalah dosen saya mata kuliah pengantar ilmu sejarah dulu. Ya. Buku ini sudah menjadi bacaan wajib mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sejak tahun 2011 ketika terbit. Ya, jadi buku ini tidak hanya di Unra dan Intan, ya. Di mana-mana ini dipakai. Dan setiap saat saya mengikuti notifikasi dari Google Scholar, buku ini banyak dirujuk orang. Ya. Jadi karena itu ini perlu Anda baca. Buku yang lainnya, ini saya tulis sendiri, adalah pembelajaran sejarah. Ini berkaitan dengan bagaimana kita mempelajari sejarah. Lalu ada buku yang dikarang oleh Kunto Wijoyo, pengantar ilmu sejarah. Ada juga buku pengantar ilmu sejarah yang dikarang oleh sejarawan Prancis di abad 19. Ya. Ini Langlois dan Segnobos. Ini sudah sangat lama. Ini buku klasik banget ini. Buku dari abad 19 yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lalu bacaan lain dari Rose, ya. Apa guna sejarah? Jadi kalau yang tadi mempertanyakan apa itu sejarah, ini judulnya Apa Guna Sejarah. Kita akan pelajari itu juga. Lalu ada karangan Renier, Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah. Nah, di sini kita akan bicara soal metode sejarah. Buku ini bisa menjadi bacaan kita.
Ada karangan Muhammad Ali, Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Nah, ini khusus tentang Indonesia. Bagaimana sejarah Indonesia itu dihantar di dalam konteks penulisan. Namanya Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Yang bacaan ke-10 ini untuk memahami terutama tentang fakta sejarah. Apa itu fakta sejarah? Refleksi tentang sejarah. Buku ini sebetulnya buku filsafat sejarah. Hampir semua orang yang belajar filsafat sejarah sedianya membaca buku ini. Ya, karena ini adalah salah satu bacaan filsafat sejarah yang paling bagus di antara bacaan-bacaan yang lain tentunya. Lalu ada lagi yang lain yang ditulis oleh Louis Bossal. Ya. Judulnya Mengerti Sejarah. Ini juga buku lama. Ya. Ada buku yang dikarang oleh Sartono Kartodirjo. Ya, Sartono ini adalah bapak sejarawan Indonesia. Ya. Jadi kalau orang tanya siapa bapak sejarawan Indonesia, dia adalah Sartono Kartodirjo, dosen dari Universitas Gadjah Mada, ya, yang menamatkan sarjana sejarah yang pertama di Universitas Indonesia. Lalu ada bukunya Sartono yang kedua adalah Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia. Ya. Lalu ada juga buku yang ditulis oleh Hugiono dan Purwantana, Pengantar Ilmu Sejarah. Ada juga khusus tentang sumber sejarah, ya, sumber sejarah lisan. Ada buku yang ditulis oleh Paul Thompson, ya. Paul Thompson yang judulnya adalah Suara dari Masa Lalu, ya, bagaimana masa lalu didengar. Ada buku yang dikarang oleh Sujatmoko, ini kumpulan karangan, judulnya Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar. Dan ada buku yang lama yang menjadi bacaan standar bagi orang-orang yang belajar ilmu sejarah, yang dikarang oleh Taufik Abdullah dan Abdurrahman Surjo Miharjo, mereka editornya. Judulnya Ilmu Sejarah dan Historiografi, Arah dan Perspektif. Nah, itulah bacaan-bacaan yang nantinya Anda baca untuk memahami mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Tetapi yang paling dasar, tadi saya katakan Anda bisa membaca buku pengantar ilmu sejarah yang ditulis oleh saya dan Muhammad Salim Majid. Nah, apa yang menjadi tugas dan model ujiannya? Yang pertama, kita dalam mata kuliah ini ada tugas individu, ya, dan ada tugas kelompok. Tugas individu itu nanti Anda akan membuat laporan bacaan berupa esai. Ya, jadi sekarang Anda sudah harus mulai belajar menulis dari bacaan yang sudah ditentukan, ya, tema-tema tertentu, Anda membuat esai. Jadi setelah Anda membaca, Anda membuatkan karangan dari bacaan itu. Panjangnya antara, Anda nggak boleh ngarang bebas, panjangnya antara 600 sampai dengan 700 kata. Ini kurang lebih 2 halaman. Ya, Anda mengarang di situ. Disitulah Anda akan diuji bagaimana cara Anda menulis. Lalu yang berikutnya, tugas individu adalah menulis sejarah singkat. Ya, 900 sampai dengan 1000 kata. Sejarah singkat apa yang dimaksud? Nanti sebentar saya akan tunjukkan. Anda harus menulis apa di bagian ini. Lalu tugas kelompok, ya, Anda akan membuat bahan presentasi. Maksimal 15 slide. Ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Lalu ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Nah, itu adalah gambaran tentang apa saja yang akan kita pelajari selama semester ini di mata kuliah ini. Semoga Anda sudah bisa mendapatkan gambaran, oh kita akan memulai dari ini dan berakhir sampai di sini dengan materi semacam ini. Oke. Sebelum saya lebih jauh, ada yang ingin ditanyakan? Soalnya waktunya 4 menit lagi akan mati, nanti kita lanjut lagi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini pada diam semua, apa maksudnya? Halo Pak. Ya, silakan.
Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak, untuk yang tugas individu itu yang berupa membuat esai, kan itu ditentukan bacaannya ya Pak ya? Ya. Bahan bacaannya itu dari bahan bacaan yang Bapak tadi kasihkan atau ada dari buku bebas lagi ntar? Oke, itu aja. Nah, ya itu aja Pak. Nah, jadi bacaannya nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya ya. Saya akan nunjukin bacaannya apa, bukunya apa, di halaman berapa. Ya, itu ada halaman yang ditentukan. Ya, kalau beda sedikit halamannya nggak apa-apa, yang pasti tidak jauh dari itu. Ya, namun yang pasti buku pengantar ilmu sejarah yang apa mungkin sudah ada yang miliki, ya, itu merupakan bacaan wajib. Ya. 12 pertemuan itu Anda membaca buku pengantar ilmu sejarah yang ditulis oleh saya sendiri. Yang kemarin ada beberapa yang sudah memesan bukunya. Ya. Jadi 12 pertemuan itu Anda akan membuat esai dari bacaan itu. Nah, jadi Anda baca bacaan itu, Anda boleh juga membaca bacaan lain dengan catatan setelah membaca bacaan wajibnya. Gitu ya. Seringkali mahasiswa terlalu bersemangat baca yang macam-macam gitu kan. Kita mulai dari bacaan wajibnya dulu. Nanti yang lain itu boleh menambah. Kalau mau menambah dari buku Edward Heletkar, apa itu sejarah, atau Rose guna belajar sejarah, atau Kunto Wijaya dan macam-macam, silahkan aja. Tapi pastikan dulu bahwa bacaan yang pertama Anda itu, pengantar ilmu sejarah, sudah dibaca dulu. Gimana caranya Anda, dan bagaimana cara saya bisa mengetahui bahwa Anda sudah membaca? Saya akan bisa tahu itu setelah Anda menyampaikan laporan bacaan. Benar nggak dia membaca? Benar nggak dia paham apa isinya? Setelah dia membuat ringkasan esai dari bacaan itu. Jadi laporan bacaan itu pada dasarnya adalah salah satu instrumen bagi saya untuk bisa mengetahui bahwa Anda telah membaca bacaan. Dan laporan bacaan dikumpulkan sebelum perkuliahan. Mengapa sebelum perkuliahan? Agar Anda telah memiliki pengetahuan tentang apa yang akan kita bicarakan di dalam pertemuan itu. Ya, seringkali ketika saya mengawali kuliah, saya langsung bertanya dari bacaan itu. Jadi kalau Anda nggak membuat ringkasan, sudah pasti belum membaca. Tapi kalau sudah pernah membuat esai, maka itu tandanya Anda sudah membaca. Dan di dalam perkuliahan nanti akan bervariasi. Saya lebih senang dan banyak bertanya. Misalnya, ayo misalnya Rizko, apa maksudnya heuristik? Heuristik yang Anda jelaskan itu dari mana? Gitu. Dari buku ini. Oke. Kalau begitu coba sebut halaman berapa itu? Karena kita punya bacaan yang sama, kita bisa cek. Benar nggak yang dia katakan itu di halaman sekian? Jadi kejujuran pun perlu diuji. Antara lain dengan mengecek sumber bacaan dan ketepatan dari halaman yang dia baca. Saya kira itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk melihat bagian-bagian dari bacaan mana di bab mana dari buku yang akan kita baca. Oke ya, saya kira itu.